Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pemetaan 7 kelompok aset atau sumber daya yang ada di SMP IT Nusina Merauke. Menurut Green and Highness tahun 2002 dalam Asset Building and Community Development ada 7 aset utama yang disebut sebagai modal utama. Aset-aset tersebut yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan terakhir modal agama dan budaya. Aset atau modal yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Modal manusia pada SMP IT Nusina Merauke terdiri atas 6, yaitu modal manusia yang pertama yaitu murid. Jumlah murid di SMP IT Nusina Merauke berjumlah 130 orang yang terdiri atas 6 kelas. 2 kelas untuk kelas 7, 3 kelas untuk kelas 8, dan 1 kelas untuk kelas 9. Murid-murid di SMP IT Ibnu Sina Merauke heterogen dalam bidang akademik maupun non-akademik. Memiliki bakat dalam bidang seni dan olahraga. Hal ini dimanfaatkan agar mereka bisa meraih prestasi dalam bidang masing-masing sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian mereka lancar membaca Al-Quran, hafiz dan hafizoh, serta berbudi pekerti luhur. Hal ini dimanfaatkan agar mereka bisa mengikuti lomba-lomba tahfiz Al-Quran. Kemudian, mereka juga bisa menjadi murid-murid yang memiliki sifat dan tingkah laku yang baik. Dengan sifat dan tingkah laku yang baik, murid-murid menjadi lebih beradab dan menghargai antar sesama. Modal yang kedua yaitu guru. Memiliki 21 orang guru. Guru memiliki sertifikat pengajar Al-Quran. Hal ini dimanfaatkan untuk mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar kepada murid-murid. Guru berprestasi dan kreatif serta inovatif, sehingga menghasilkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru merupakan salah satu calon guru penggerak. Hasil dari pendidikan guru penggerak bisa menjadikan sekolah menjadi lebih baik, dan ilmu yang didapatkan bisa ditularkan kepada siswa maupun kepada rekan-rekan guru yang lain. Guru, hafiz, dan hafizoh. Hal ini dimanfaatkan untuk belajar tahfiz kepada siswa. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2 sesuai dengan guru yang profesional. Kemudian, guru sebagai salah satu awardee dari LPDP. Selanjutnya, modal yang ketiga yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah SMP IT Ibnu Sina Merauke bernama Joko Susanto, sarjana ekonomi. Latar belakang pendidikan S1 ekonomi. Kemudian berkompeten dalam bidang administrasi, berkompeten dalam kepemimpinan, dan berkompeten dalam pengembangan mutu pendidikan. Aset yang selanjutnya yaitu orang tua atau komite. Orang tua atau komite di SMP IT Ibnu Sina Merauke memiliki latar belakang pendidikan yang lumayan baik. Selalu mendukung kebijakan sekolah, perhatian terhadap proses perkembangan murid, dan memberikan bantuan terhadap peningkatan kualitas sekolah. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan komite, sekolah bisa berkembang melalui kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan bersama dengan komite ataupun orang tua siswa.
Aset yang selanjutnya yaitu tata usaha. Tata usaha di SMP IT Ibnu Sina Merauke memiliki kualifikasi pendidikan S1 Teknologi Komputer, kemudian menguasai administrasi. Hal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan administrasi yang ada di sekolah, sehingga segala sesuatu tentang dokumen bisa teratur dan tersusun dengan baik. Kemudian, aset yang selanjutnya yaitu pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, pengawas, dinas pendidikan, dan lain-lain. Hal ini dimanfaatkan untuk mendukung setiap program pendidikan dan tenaga serta pikirannya dapat membantu dalam pengembangan kualitas sekolah. Yang berikutnya yaitu modal sosial. Modal sosial merupakan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Modal sosial yang pertama yaitu partisipasi. Perlibatan warga sekolah baik kepala sekolah, guru, dan murid serta orang tua untuk membuat keputusan penting bersama dalam proses pembelajaran di sekolah dan sekaligus menumbuhkan rasa ingin memiliki yang ada di sekolah. Modal sosial yang kedua yaitu kerjasama. Menjalin hubungan yang baik antar semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, orang tua, pemangku kepentingan, dan masyarakat sekitar, melalui kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di luar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah jaringan. Hal ini menjalin relasi-relasi sosial dengan berbagai pihak yang berasal dari sumber daya yang berbeda dalam meningkatkan jaringan sosial. Biasanya kami melakukan jaringan atau relasi ini kepada masjid sekitar sekolah, kemudian TNI, dan tempat-tempat yang ada di sekolah. Modal sosial yang selanjutnya yaitu kepercayaan. Kepercayaan masyarakat dan lembaga pendidikan lain dalam pengembangan sekolah serta dalam menjalin kerjasama. Di sini kami menjalin kerjasama dengan sekolah yang ada di sekitar sekolah kami. Aset atau modal selanjutnya yaitu modal fisik. Modal fisik terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, atau pelatihan. Kemudian infrastruktur yaitu sarana atau prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Bangunan SMP IT Ibnu Sina Merauke berada di sebelah dari SD IT Lukman Hakim Merauke. Memiliki 6 kelas, 1 UKS, 1 kantor, 2 toilet dan kamar mandi, serta memiliki 1 laboratorium dan perpustakaan, serta memiliki ruang tengah yang biasa digunakan untuk tempat pertemuan. Sedangkan jalan menuju SMP IT Ibnu Sina Merauke sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Modal yang berikutnya yaitu modal lingkungan atau alam. SMP IT Ibnu Sina Merauke merupakan salah satu sekolah di bawah jaringan sekolah Islam terpadu yang ada di Kabupaten Merauke.
SMP ini berada di Jalan Ternate, Gang Evedekai, Kota Kabupaten Merauke, Papua. Aset apa saja yang ada di lingkungan sekitar SMP IT Ibnu Sina Merauke? Yang pertama, SMP IT Ibnu Sina Merauke berbatasan dengan perumahan suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Hal ini dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber belajar untuk anak-anak dan murid-murid dalam mempelajari budaya-budaya yang ada di Papua. Dengan adanya berdekatan dengan perumahan suku Asmat, anak-anak bisa belajar dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual-ritual pada kebudayaan suku Asmat. Para murid juga bisa berbagi bersama dengan anak-anak suku Asmat, mulai dari berbagi snack, kemudian belajar membaca dan menulis. Hal ini dapat meningkatkan nilai sosial bagi anak-anak dan murid-murid yang mereka bisa bermain bersama. Aset yang berikutnya yaitu akses yang mudah dan internet lancar. Strategi pemanfaatannya yaitu jika kita ingin berkunjung ke SMP IT Ibnu Sina Merauke, sangat mudah untuk ditemukan. Sedangkan untuk akses jalan menuju sekolah SMP IT Ibnu Sina Merauke sudah sangat bagus, bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. SMP IT Ibnu Sina Merauke juga memanfaatkan internet yang lancar. Di sini difasilitasi dengan WiFi yang jalan secara 24 jam. WiFi yang ada di sekolah dimanfaatkan oleh guru maupun siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Aset yang ketiga yaitu dekat dengan Kali Weda. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan Kali Weda memudahkan siswa mengenal tentang alam dan kepedulian lingkungan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar yang berada di luar kelas. Aset yang selanjutnya yaitu dekat dengan Taman Satwa Yamai Atib. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi murid-murid untuk mengenal satwa-satwa yang ada di Papua tentunya, sehingga mereka bisa merasakan suasana belajar yang tidak monoton berada di dalam kelas. Aset yang berikutnya yaitu lingkungan sekolah yang luas. Strategi pemanfaatannya yaitu bisa digunakan sebagai tempat lapangan olahraga. Bisa untuk dipakai untuk bermain bola, lari, berolahraga, dan lain sebagainya. Kemudian aset yang terakhir yaitu dekat dengan lahan pertanian warga. Hal ini dimanfaatkan untuk mengajarkan siswa bagaimana bercocok tanam. Modal selanjutnya yaitu modal finansial. Modal finansial merupakan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Dalam hal ini, komunitas yang dimaksud adalah sekolah. Modal finansial terbagi menjadi dua, yaitu modal finansial yang eksternal dan internal.
Yang eksternal, modal finansial di SMP IT Ibnu Sina Merauke berasal dari yayasan, dana bos, dan donatur. Kemudian dari internal, itu berasal dari kantin sekolah dan sumbangan sukarela. Modal selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik merupakan ukuran keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Komunitas yang dimaksud adalah sekolah. Modal politik pada SMP IT Ibnu Sina Merauke berupa kantor dinas pendidikan, pemerintah kecamatan, kepala desa, puskesmas terdekat, kantor kepolisian terdekat, kantor cabang PLN terdekat, ketua adat setempat. Semua stakeholder tersebut dimanfaatkan untuk membantu dan bekerja sama dalam pengembangan pendidikan yang ada di SMP IT Ibnu Sina Merauke. Modal yang selanjutnya yaitu modal budaya dan agama. Modal budaya dan agama merupakan identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama yang memiliki langkah sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Pada modal budaya, SMP IT melakukan tarian untuk melestarikan tarian daerah yang ada di Papua. Selain tarian, juga ada hasil kerajinan tangan daerah dan budaya lomba masak makanan khas daerah. Sedangkan untuk modal agama, kita biasanya membuka kelas pagi dengan zikir pagi. Budaya membaca Al-Quran, budaya sholat berjamaah, dan tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan setiap harinya. Demikianlah tadi pemetaan atau identifikasi aset yang ada di SMP IT Ibnu Sina Merauke. Saya Isnawati, salam guru penggerak.